Para sahabat yang sangat saya sayangi, sebelum kita melanjutkan perjumpaan kita ini, mari kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat, pernahkah kamu membaca Mazmur bab 55 ayat 7 sampai 9? Jika kamu belum pernah membacanya, saya ingin membacakan pesan yang sangat indah ini untukmu. Silahkan dipersiapkan. Mazmur bab 55 ayat 7 sampai 9. Bunyinya demikian. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Di akhir video nanti, saya akan melengkapi pesan yang sangat istimewa dari Mazmur ini dengan kitab Putra Sirak, khususnya bab 17 ayat 14. Tunggu saja, nanti kamu akan menemukan jawabannya dari apa yang mau saya sampaikan dalam perjumpaan kita ini. Pesan yang hendak disampaikan kepada kita adalah pemazmur berpikir dia ingin menjadi seperti merpati yang memiliki sayap. Dan kemudian ketika dia diberi sayap itu, dia akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Itulah realitas yang sering kita hadapi. Kita mempunyai kerinduan untuk mencari tempat yang tenang. Kita telah berusaha sedemikian rupa bagaimana kita ini bisa hidup dengan tenang. Ada berbagai cara yang sudah kita lakukan supaya kita mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Betul? Misalnya, kita duduk santai, kita mengatur nafas kita, dan kemudian kita berusaha untuk merasakan ketenangan masuk di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Betul? Tetapi apa yang terjadi? Mungkin kita akan mengalami ketenangan itu, tetapi durasinya hanya sementara. Setelah itu, hidup kita ini dipenuhi dengan kegelisahan. Ada yang juga mencoba menemukan ketenangan itu dengan
mendengarkan musik yang indah. Barangkali kita akan mengalami ketenangan itu dalam durasi yang tidak lama. Setelah itu, apa yang terjadi? Hidup kita masih dipenuhi dengan kegelisahan. Bahkan termasuk saya ini berusaha untuk mengontrol pikiranku, keinginanku, imajinasiku, supaya saya bisa masuk dalam ketenangan. Tetapi apa yang terjadi? Barangkali saya atau Anda sekalian para sahabatku mengalami ketenangan dalam durasi yang tidak cukup lama, tapi kemudian apa yang terjadi? Kita kembali mengalami kegelisahan demi kegelisahan yang membuat hidup kita ini tidak tenang, yang membuat hidup kita ini tidak ada damai. Itulah sebabnya kita bisa membayangkan pemazmur tadi minta kepada Tuhan supaya dia diberi sayap seperti matahari. Kemudian ketika dia memiliki sayap itu, dia akan terbang. Dan apa yang dia cari? Dia tidak mencari uang. Dia tidak mencari tempat hiburan yang ramai di mana di situ ada fasilitas yang barangkali sangat lengkap. Tapi kerinduannya yang paling dalam adalah dia mau mencari tempat yang tenang. Bahkan dia membayangkan tempat yang tenang itu seperti dia ungkapkan dalam ayat yang ke-8. Tempat yang tenang itu seperti di padang gurun. Padahal padang gurun ini tempat yang sangat berbahaya. Bahkan di abad-abad awal banyak sekali mistikus meninggalkan tempat yang ramai, fugamundi, untuk pergi ke tempat yang sunyi di padang gurun. Di sana mereka bermeditasi, di sana mereka berkontemplasi, di sana mereka mengalami kesunyian. Tapi sekaligus juga di tempat itu mereka berperang secara batin melawan roh-roh yang jahat. Pemazmur membayangkan tempat yang sunyi itu, tempat yang tenang itu, seperti di padang gurun. Kita tahu 40 hari 40 malam Tuhan Yesus ada di padang gurun. Dan apa yang dialami oleh Yesus? Dia digoda mati-matian oleh setan, oleh si jahat itu. Tapi Yesus keluar sebagai pemenang. Kembali ke pesan yang mau saya sampaikan. Pemazmur, saya, dan juga para sahabat semua ingin mencari tempat yang tenang itu. Nah, kemudian di ayat 9 dijelaskan. Memang pesannya sangat singkat, tapi itulah penyebabnya. Itulah reasonnya. Itulah mengapa pemazmur ini
mau mencari tempat yang tenang, yang dia gambarkan seperti di padang gurun itu. Dikatakan di sana, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Spontan. Kita bisa mengatakan angin ribut dan badai itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, kesulitan, tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Pemazmur ini ingin pergi ke tempat yang tenang supaya terhindar dari angin ribut dan badai ini. Sama seperti saya dan para sahabat semua. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang sulit, yang digambarkan seperti angin ribut dan badai itu, rasanya sulit bagi kita untuk menemukan tempat yang tenang atau bagaimana kita mengalami yang namanya ketenangan. Itulah sebabnya video yang saya buat ini ingin mengajak kita semua. Bagaimana sebenarnya kita ini bisa mengalami yang namanya ketenangan. Bagaimana saya, Romo Petrus Santoso ini bisa menemukan tempat yang tenang. Saya sendiri, hidup saya bisa mengalami yang namanya ketenangan. Para sahabat juga bagaimana bisa mengalami ketenangan di dalam hidupmu. Ya, masing-masing dari kita sudah berusaha. Pernah berhasil dan banyak gagalnya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menemukan solusinya. Saya menawarkan ada 2 hal. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang dipikirkan oleh pemazmur ini. Pemazmur berpikir di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan supaya diberi sayap seperti merpati, sehingga dia bisa terbang dan mencari tempat yang tenang. Sedangkan kita bagaimana? Saya pikir demikian. Kita bisa mengalami ketenangan dalam hidup kita kalau setiap hari, ini poin pertamanya, kita minta kepada Tuhan rahmat kedamaian. Saya langsung ingat dengan apa yang dialami oleh para murid ketika mereka diberi penampakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Dan pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka adalah tentang damai. Damai bersamamu. Mengapa? Karena pada saat itu, dalam hati para murid, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Takut dikejar-kejar. Itulah sebabnya Yesus memberikan kepada mereka rahmat damai. Sehingga para murid mengalami kedamaian mulai dari hati mereka sampai kepada pikiran mereka yang kemudian mendorong raga mereka sehingga mereka mengalami yang namanya kedamaian. Maka di poin pertama ini saya ingin mengajak para sahabat,
ketika kamu mengalami kesulitan yang disebutkan oleh pemazmur tadi, angin ribut dan badai. Pada saat itu juga, mintalah rahmat kedamaian bagi hidupmu. Lalu poin yang kedua, ya ini yang tadi saya katakan mau saya lengkapi. Saya ambil dari kitab Putra Sirak, bab 17 ayat 14. Dikatakan di sana, ia berkata kepada mereka, jauhilah segala kelaliman. Saya ulangi, jauhilah setiap kelaliman. Saya harap para sahabat menangkap pesan saya ini. Mengapa saya menutup video saya itu dengan pesan dari kitab Putra Sirak, bab 17 ayat 14. Jauhilah setiap kelaliman. Kita sudah diberi waktu oleh Tuhan, oleh gereja 40 hari. Dengan berdoa, berpantang, dan berpuasa. Dan inilah menjadi kesempatan bagi kita. Ketika kita masuk dalam ketiga pengalaman itu, betapa kecilnya kita. Kita yang hanya sebutir debu ini. Dan oleh Tuhan, kita yang sebutir debu ini diangkat oleh Tuhan. Dan di biji mata Tuhan, kita menjadi pribadi yang sangat berharga. Tetapi, jika kita tidak hati-hati, kita yang hanya seperti debu ini, kalau kemudian kita bebas, hidup bebas, maka kemudian yang terjadi adalah hidup kita dipenuhi dengan segala macam kelaliman. Dan apa yang saya sebutkan di atas tadi, ketika kita harus mencari yang namanya ketenangan, tidak akan mungkin terjadi. Tapi justru akan membuat hidupmu menjadi semakin gelisah, dan terus gelisah. Karena selain kamu menghadapi angin badai, topan, angin ribut, masalah dalam persoalan hidup, kita juga masih dipenuhi dengan segala macam dosa dan kelaliman. Itulah sebabnya membuat hidup kita jauh dari yang namanya ketenangan, apalagi hidup yang damai. Itulah sebabnya para sahabat, mari kita baca Mazmur bab 55 ayat 7-9. Kemudian kita tutup dengan pesan dari kitab Putra Sirak bab 17 ayat 14. Jauhilah setiap kelaliman. Dan saya yakin ketika kita menjauhi setiap kelaliman dan desire kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, maka apa yang kita minta tadi, seperti yang diminta oleh pemazmur, akan diberikan kepada kita, yaitu hidup yang tenang dan hidup yang penuh dengan kedamaian. Begitu saja, saya ingin memberkati para sahabat yang sangat saya sayangi ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga hidup kita dan pesiarahan hidup kita di tengah dunia ini senantiasa dilindungi, dibimbing,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.